Yang kita cari apa nih perjalanan panjang ini? Saya ingin menjelaskan bahwa ini sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, yaitu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang paling berharga, yang tidak ada lebih mahal dari itu. Katakan saja berlian lah. Kalau sebesar telur ayam tuh berapa karat tuh ya? Berlian yang sebesar itu, yang harga mungkin miliaran, triliunan, saya kira tidak mungkin akan digelar di depan rumah. Di mana Pak Afkar ditaruhnya? Di dalam kotak. Kotaknya dikunci nggak? Oke. Kotaknya yang dikunci ditaruh di mana nih? Di laci. Lacinya dikunci nggak? Lacinya di mana? Lemari. Lemari dikunci nggak? Oke. Lemarinya di mana? Di kamar. Kamarnya dikunci nggak? Kamarnya di mana? Rumahnya dikunci nggak? Rumahnya dibakar nggak? Pagarnya kunci nggak? 6 kunci. Artinya untuk menembus ke sana harus membuka 6 kunci yang rapat tertutup. Makanya nanti pada akhirnya bahwa ketika Allah menghendaki kita bisa mengenal Allah, Allah akan memberikan kesempatan kepada kamu berkenalan dengan orang yang sudah kenal Allah. Nah, ketika proses mencari siapa orang yang kenal Allah, itulah yang disebut dengan mursyid itu. Tetapi nyatanya bahwa mursyid itu nggak usah dicari, karena mursyid sendiri juga akan melihat berdasarkan minat dan bakat. Kalau orang itu nggak ada bakat, nggak minat, nggak cari. Jadi sebetulnya yang mencari itu mursyid, mencari murid, bukan murid mencari mursyid. Saya kira semacam itu. Lalu kemudian saya mencari orang benar ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Sampai di Inggris, Perancis, di Belanda, di Turki, di Syria, di Libya, semua saya cari. Iya, apa yang terjadi? Setiap ketemu, setelah saya perhatikan, saya kecewa. Saya tinggalin lagi, cari lagi. Ya, saya perhatikan, nggak mungkin lah, masa orang kenal Tuhan seperti itu. Cari lagi. Nah, saya nggak cerita secara panjang lebar, satu persatu, nanti waktunya habis. Cuman yang terakhir, saya ketemu dengan orang di Tunisia, kebetulan di Kota Lama, Tunis Kadimah, Tunis Lama. Karena persoalannya kita ada kehilangan, sesuatu hilang gitu. Kita nggak bisa menuduh teman-teman siapa yang mencuri. Akhirnya ada petunjuk, di situ ada namanya Syekh Mustafa namanya. Masuknya dari Bab Sueqah namanya. Dari kota itu ada pintu-pintu gerbang gitu. Dari Bab Sueqah masuk, ketemu namanya Syekh Mustafa. Akhirnya saya ceritakan, orangnya sudah sangat tua sekali, sudah di atas tempat tidur aja, udah enggak tempat tidur aja. Saya ceritakan bahwa maksud saya begini. Oh ya udah, kalau begitu coba ambil barang yang dipakai oleh teman kamu di tempat kerja kamu itu. Maksudnya apa? Ya entah dasi, entah sapu tangan, entah kaos kaki, entah topi, apa saja. Itu nanti dibungkus, masing-masing dibungkus. Ini yang saya alami langsung, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi ada kaos kaki saya minta dibungkus, ada lagi dasi saya bungkus, kira-kira ada 12 lah. Terus besoknya saya kesana lagi, ini Syekh Mustafa, ini barang-barang yang punya teman kita di tempat kerja kita. Terus dia sambil membacakan doa, terus tangannya begini, nih yang mencuri ini.
Terus bagaimana kita bisa mengungkapnya? Dikasih menyan, dibakar. Besoknya dibakar, hanya 1 hari terbongkar semuanya ini. Nah ini dia nih hebat nih, gitu. Hari berikutnya saya datang ke sana, bilang Syekh, alimni mimma ulim tarusda, kayak gitu. Tolong dong ajarin gue, gitu. Dia senyum aja, besok aja lah katanya. Nggak usah sekarang, udah sore, besok aja ya, sini lagi hari Minggu. Hari Minggu saya datang lagi, sekitar jam 9. Saya ketuk pintu, nggak ada yang buka. Kata tetangganya, sudah meninggal, baru dikubur kemarin. Jadi artinya bahwa orang yang benar itu sendiri, itu juga tersembunyi. Jadi tidak semudah itu. Namanya berlian tidak mungkin digelar di tengah jalan. Orang yang benar pun juga tidak mungkin ada orang ngaku aku nih wali. Kalau ada orang ngaku wali itu wali dalban namanya. Nggak mungkin. Sehingga seorang waliullah sendiri ketika ada yang mengamati umpamanya ciri-cirinya kalau waliullah itu tidak pernah meludah ke kanan. Begitu dia sadar ada yang mengamati, dia meludah ke kanan. Apapun yang diduganya kalau ini bukan wali, dia lakukan, nggak ada masalah. Ya, karena dia lebih tersembunyi. Nah, kenapa waliullah ini disembunyikan? Ini adalah rahmat dari Allah juga. Sebab untuk mengurangi dosa-dosa kita. Kalau Anda tahu, yakin bahwa seseorang itu wali, maka hukumnya apapun yang dia perintahkan Anda wajib mengikuti. Kalau nggak tahu, ya enggak. Artinya sengaja disembunyikan itu supaya kamu jangan banyak dosa. Ya, seperti itulah kira-kira, sangat tersembunyi sekali. Dan kadang-kadang juga seringnya ya bisa melakukan sesuatu mungkin secara syariat kita anggapnya terlarang lah dilakukan semacam itu. Nah, itu kira-kira semacam itu. Kemudian saya juga mencari kebenaran itu dari jalur syariat. Bertahun-tahun saya mencari. Seperti kita baca kitab-kitab agama ya, seperti Taqaiqul Akhbar. Saya baca. Saya kecewa. Enggak, ini enggak nyampe. Baca lagi Sulamut Taufik. Ya, mungkin Pak Profesor Komarudin masih hafal ya, Sulamut Taufik. Baca lagi. Nggak mungkin begini mah. Apalagi Uqudurjen. Mana mungkin? Masa perempuan dinisakan seperti itu? Ya, karena di situ dikatakan idza talaba rajulu imra'atahu fa'abatu manama wa huwa ghadban la'anahal malaikatu hatta tusbih. Ketika suami minta kepada istrinya, enggak tahu minta apa, pokoknya minta, kemudian istrinya enggak memberi, maka perempuan tadi dilaknat sampai subuh oleh malaikat-malaikat. Artinya Kak, seperti itu Kak? Enggak mungkin. Enggak. Sampai Riyadhus Shalihin, sampai Qudulujen, sampai semua saya baca. Enggak bisa. Enggak. Bukan. Ini bukan jalan ke sana. Artinya gimana? Setiap semua apapun ajaran yang semuanya tidak menghormati, memuliakan kemanusiaan, jangan berharap Anda menemukan kebenaran di situ. Ya. Makanya sampai akhirnya secara syariat juga kita mengenal bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kan dulu melarang. Ini Al-Quran tulis, ucapanku jangan ditulis, tapi dituliskan. Iya. Kemudian karena ditulis setelah 2 abad yang kemudian, sampai akhirnya nggak tahu itu siapa yang pertama kali, tapi yang jelas kira setelah abad kedua sampai abad kelima itu sampai hadis-hadis Nabi bisa menasakh Al-Quran. Ini juga nggak masuk akal sama saya. Kemudian di dalam hadis-hadis sendiri bergeser dari Al-Quran kepada Al-Hadis. Ini sudah diisyaratkan dalam Al-Quran, Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kata Kanjeng Nabi, umatku sudah meninggalkan Al-Quran, bergeser sumbernya bukan pada Al-Quran lagi, pada Al-Hadis-hadis itu.
Termasuk juga orang murtad dibunuh mati. Nggak ada dalam Al-Qur'annya, itu adanya dalam hadis. Ya, orang murtad sampai Syekh Yusuf Al-Qaradawi dikonfirmasi oleh wartawan dari Al Jazeera. Syekh Qaradawi, kenapa kok orang murtad dihukum mati? Ya kalau tidak demikian nanti Islamnya habis katanya. Ya, itu kan mufti di Abu Dhabi di sana. Kemudian juga termasuk juga ayat rajam juga. Kalau pezina laki pezina perempuan kalau belum kawin, ya azaniyat wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, kalau orang yang sudah yang hukumnya rajam mana enggak ada. Itu dalam Al-Qur'an adanya katanya asy-syekh wa syaqatu idza zanaya farjumuhuma nakalan minallah. Tapi mana ayatnya? Ayatnya di Masjid Aisyah ditaruh di kolong ranjang dipatok ayam. Artinya ayatnya dinasah dibuang tapi hukumnya berlaku. Undang-undang pasalnya dibuang hukumnya berlaku. Nih, semuanya nggak masuk akal. Sebenarnya tidak mungkin karena mesti harus rasional dan harus persis manusiawi. Satu rasional, dua mesti harus manusiawi. Bagaimanapun juga kita manusia. Kemudian juga tentang perubahan takwim hijri. Kemudian juga mengagung-agungkan kitab Bukhari, bahwa kitab Bukhari itu as-sahhu kitab ba'da kitabillah. Jadi diagungkan sekali. Bukhari mengumpulkan hadis sampai 600 hadis semacam itu. Kemudian juga ini tawanan boleh dibunuh. Mana tawanan? Tentara itu bukan penjahat loh. Ya, mereka adalah membela negaranya, lain dengan perampok. Masa dibunuh? Kemudian juga boleh dalam Sahih Muslim ada, jadi asal negara kafir itu boleh diserang tanpa ada maklumat perang lagi, langsung serbu aja. Kemudian banyak sekali. Kemudian istri kalau sedang sakit gitu berkepanjangan, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Ini fikihnya ada semua fikih. Masa begini? Kemudian juga anak kecil boleh dikawinkan, tapi tidak boleh langsung disetubuhi. Tetapi kalau anaknya gemuk bisa. Ini kan menistakan kemanusiaan. Ini kan peradaban, bukan agama sebenarnya. Ini bukan jalannya. Sehingga dalam syariat sendiri itu juga antar mereka saling bertengkar, saling menyalahkan, bahkan saling bunuh-membunuh juga. Nah, kemudian thariqat juga. Saya tebal lagi thariqat. Saya baca. Seorang murid dalam keadaan berzikir itu harus membayangkan wajah gurunya. Iya, kalau gurunya ganteng seperti saya. Kalau jelek kayak kamu gimana? Ya kenapa tidak pada wajah Allah saja? Nah, jadi akhirnya ya thariqat, syariat, bahkan thariqat itu juga saling bermusuhan kok. Tijaniyah dengan Naqsabandiyah dengan Qadiriyah saling bermusuhan. Masa orang mencari kebenaran bermusuhan? Itu kan masuk ke semua. Nah, sehingga jadi pada akhirnya orang sendiri, orang yang sudah mengikuti syariat menyalahkan thariqat, yang thariqat menyalahkan syariat. Ya kan gitu. Nanti orang yang sudah ma'rifat juga disalahkan oleh yang lainnya. Sebetulnya mah thariqat, syariat, ya hakikat itu sebetulnya kan satu paket sebetulnya dalam pikiran saya. Umpamanya begini, thariqat itu jalan yang kecil, thariqah. Nah, nanti yang lebih kecil namanya zangqa atau syiqah atau gang namanya. Ya, kalau syariat itu jalan besar. Dua-duanya beresiko. Jalan tikus ya kena beling, kena duri, kena ular dan sebagainya. Jalan besar juga sama, ya, dengan rambu-rambunya dan resikonya beda. Ini Cadabingan, Banga 2 itu dekat sebetulnya, hanya nyebrang Sungai Cimanuk. Kalau orang yang lewat pakai mobil, ya itu harus lewat syariah, lewat jalan bebas. Tuh, tapi muter dulu ke Jatibarang, muter Bangkalwa, ya kira-kira 30 km ya. Ya, 30 km itu syariat.
Tapi kalau tarekat jalan kecil, ya jalan kaki nyebrang sungai naik tambangan, sudah sungai itu. Nah, yang tarekat ya tolong jangan menyalahkan syariat. Goblok kamu, masa muter-muter deket kok. Ya jangan menyalahkan. Yang syariatnya juga menyalahkan tarekat. Jadi artinya begini, saya tidak menghinakan, saya tetap muliakan orang yang tetap bersekuku dengan syariat. Bagaimanapun juga saya harus menghormatinya. Tetapi orang yang sudah syariat itu, dia tetap berpegang teguh kepada rambu-rambu. Rambu-rambu itu kita gitu. Kita jalan pelan-pelan, sering kan ditabrak dari belakang. Bisa terjadi. Nah, jadi artinya nanti pada akhirnya syariat itu orang yang menghormati peraturan. Tetapi orang yang sudah hakikat itu orang yang menghormati yang punya aturan. Umpamanya begini, karena ruangan saya ini seperti ini dan tamu banyak sekali dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai ratusan lebih. Kadang-kadang bawa anak kecil kencing di situ, makanya sekarang karpetnya kita gulung supaya enak, lagi covid kita gulung, nggak pakai karpet lagi. Ada kadang-kadang rokoknya jatuh di karpet terbakar. Saya boleh nggak punya sebagai tuan rumah membuat aturan? Oke, saya buat aturan. Dimohon dengan hormat kepada para tamu, satu, dilarang merokok. Yang kedua, dilarang bawa anak-anak kecil, betul? Yang ketiga, dilarang berbicara keras. Seorang yang pada syariat begitu masuk, dia melihat aturan, ya mematuhi aturan itu. Jadi ketika dia sudah menyalakan rokok, tiba-tiba ketika melihat di tembok, oh Pak Kiai maaf, dia bilang dibuang rokoknya. Saya hormat enggak? Hormat dong. Saya hormati. Orang itu menghormati peraturan saya. Ada lagi ibu bawa bayi anak kecil, ya tiba-tiba setelah tahu peraturannya nggak boleh, dia permisi juga, minta maaf, punten, dia keluar lagi, titipkan sama kakaknya. Nah, itu semacam itu syariat. Tapi orang yang sudah hakikat, sudah kenal saya dan sudah ada hubungan cinta dengan saya dan hormat, dia bukan, nggak ada urusan dengan pesantrennya, dengan peraturannya, nggak ada urusan. Yang penting to the point, orangnya ini yang dicintai adalah Buya yang dicintainya dan yang sangat dihormatinya. Nah, terjebaknya seorang ahli syariat adalah ketika dia datang, dia bicara keras, bicaranya karena tidak boleh bicara keras, maka dia bicaranya pelan. Kebetulan saya hari itu waktu mandi kemasukan air di telinga saya, sehingga pendengarannya kurang jelas. Dia ngomongnya pelan. Anu pakai ini saya pertama kali mau anu 7 belak. Tolong yang saya nggak dengar, tolong yang keras bicaranya. Nggak bisa, peraturannya nggak boleh. Terjebak, tak usir. Nah ini kan terjadi pada Nabi Ibrahim, suruh membunuh anaknya kan. Terjadi kan? Suruh meninggalkan anak di tengah padang pasir, semacam itu. Nah, ketika seperti Nabi Khidir juga seperti itu. Terus apa? Jadi disitulah kita menjadi tidak mengerti. Yang penting nggak usah menyalahkan. Ya kan begitu. Nah, jadi kalau orang yang sudah mencintai saya, ya menghormati saya, sekalipun aturannya nggak boleh, ya ikut aja, nggak ada masalah. Disitulah perbedaan antara syariat dengan hakikat, itu satu paket juga pada akhirnya. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Kemudian nanti ada lagi satu lagi ini, ada seorang murid kepada Abul Hasan Al-Sazuli. Setelah 20 tahun dia mesantren di situ, dia bilang, Pak Kiai, saya ini sudah 20 tahun ikut sampean, tapi nggak ada denyat, nggak ada denyut.
nggak ada deradat, nggak ada deradat gitu, nggak ada gejala, gimana? Nah kata sang guru, sujudlah engkau 200 tahun, nggak bakal kamu itu nyampe. Kenapa? Karena hijabmu terlalu tebal.